Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al Hidayah, Masya Allah, dari tadi kita tunggu. Dari mana aja Bang? Saya bukan ahli hidayah dari Malaysia Bang, saya dari Kalimantan Tengah Bang, suku Dayak Mualaf Oh, Bang. beda-beda berarti beda. Iya, iya. Gimana? Ada yang Saya bisa dari dibagi? suku, saya berbagi kepada umat Muslim, seluruh Siap. umat Muslim. Iya, Masya Allah. Apa itu? Saya Mualaf, Mualaf Ah, 2009 Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Dari Satu Katolik, pesan, Protestan? mohon maaf, Iya. saya dulu beragama Hindu keharingan animisme, namun pernah belajar agama Kristen 4 tahun. Keren. Di dalam pembelajaran saya, mohon maaf teman-teman Kristen yang ada di bawah. Iya. Di dalam pembelajaran saya mengenai Bible di masa itu, saya Iya. tidak menemukan satu ayat di dalam Bible Kristen bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Iya. Untungnya saya waktu itu belum dibaptis Bang. Masya Jadi Allah. saya memilih masuk agama Islam 2009. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan Azhar saya Arifin panjang sebenarnya Barakallah. Bang. Siap. Malam Bang Juma. Malam juga Bang Mister. Hmm, Gini Bang Juma, Ustadz, boleh ngomong? Lagi ngomong Saudara Al Hidayah. Ah, iya, gantian. ya, Ya lanjut Bang. sebenarnya Lanjut. ini tidak masuk akal ya Bang Juma ya. Iya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan hal penting ini Bang Juma. Sudah lama saya ingin menyampaikan ini kepada Ustadz Bang Juma, namun saya tidak Siap. diberi kesempatan. Ini Iya. sangat penting sekali, sangat Apa rugilah itu Bang? umat Nabi Muhammad bila murtad. Siap. Bang Juma, Siap. saya manusia yang setelah mualaf 1 tahun kemudian pernah mati kembali hidup atas izin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. 2009 saya mualaf, 2010 dapat musibah besar Bang Juma. Iya. Saya mendapat musibah itu disambar petir Bang Juma. Allahu Lillahi ta'ala. Akbar. Di sawah. Di perkebunan kelapa sawit. Iya. Perkebunan Sempat kelapa dibawa ke rumah sawit. sakit. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi Bang Juma. Perjalanannya kurang lebih 1 hari 1 malam, itu almarhum ayah yang mengatakan. Nah, kenapa saya memilih Islam sampai akhir hidup saya Bang Juma? Lillahi ta'ala. Iya. Saya di perjalanan mati tersebut ditunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu benar adanya. Allahu Akbar. Tapi yang saya bingung, kok banyak kaum kafiraun yang di kawah neraka jahanam. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Iya. Bahkan dari keluarga saya pun yang masih non muslim itu terlihat Bang Juma. Itu disiksa Iya. di habis-habisan. Saya pernah dibujuk kembali untuk kembali memegang agama Hindu lagi Bang Juma, tapi saya tidak mau, saya tolak. Saya diiming-imingin harta dunia. Siap. Diiming-imingin harta dunia. Seandainya tidak ditunjukkan oleh Allah Iya. perjalanan mati saya itu, mungkin saya balik Bang Juma. Oh. Mungkin saya balik. Na'udzubillah min zalik. Tapi karena Allah menunjukkan kebesarannya, Siap. benar adanya. Jadi Wah. Islam itu luar biasa saudaraku. Jadi Masya Allah. peringatan untuk saudara-saudara muslim yang ada di luar sana, seluruh Indonesia, seluruh dunia, jangan sekali-kali keluar dari agama Islam, murtad. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Siap. Neraka jahanam lah tempat bagi yang keluar dari agama Islam. Siap. Panjang nih Bang Juma sebenarnya. Saya Iya. enak. Enggak apa-apa. Tidak masalah kalau memang ini kita siap mendengar Bang. Bang Juma, saya pengen tanya ya. Saya
bukan ahli agama, bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, dan bukan ahli Al-Quran. Saya ingin tanya sama Bang Juma, adakah di dalam Al-Quran sebenarnya perjalanan mati tersebut ditunjukkan bahwa saya melewati jembatan panjang, Bang. Jembatan panjang itu kayaknya kecil banget jembatan, tapi panjangnya luar biasa. Itu di bawah ada kobaran api, Bang. Ada kobaran api luar biasa. Terus sepanjang perjalanan itu ada gapura di titik terakhir. Teman-teman mohon mohon dipahami komal saya ini itu komal dialog lintas iman, lintas agama, Islam Kristen gitu. Iya, halo. Ya, silakan Bang. Gini Bang Juma, Siap. aku ada saran nih. Biar komarnya seru, Kristen sama Islam masuk ke semua gitu di komalnya Abang gitu. Izin Bang Juma. Iya. Gimana Bang Juma? Gimana, Bang? Ya, silakan Bang. Nah, kan ini kan cuma izin doang, izin sama Bang Juma. Iya. Islam sama Kristen jadiin satu gitu di komalnya Bang Juma gitu loh. Caranya gimana? Ya, ya Islam masuk, Kristen juga masuk di sini gitu. Biar fair gitulah intinya. Oh, jadi komal kita ini dinaikkan Islam juga dengan Kristen juga. Iya, itu sih. Terus saya Kalau ngapain Bang? Nonton mereka berdebat gitu. ya kalau misalkan ada yang salah ya Abang luruskan gitu. Oh, ya menarik. Iya, ada tantangan kan di situ. Biar seru gitu. Seperti ini, Superboy. Komalnya Superboy. Jadi saya jadi wasit. Itu Bang ya. Bagus, satu ide yang bagus. Iya, masuk akal. Selamat malam Bang Zuma, ini aku datang lagi. Cuman kelamaan nunggu jadi hilang, mau ngomong apa tadi ya? Iya, silakan. Oh ya, mengenai judul yang Abang Zuma tulis Iya. tentang siapa yang kami sembah. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang yang kami sembah itu. Allah Bapak sama itu sama Bang, jadinya kami tuh menyembah Yesus ya Bapak juga gitu loh. Nah kenapa Abang berpikiran bertanya seperti kayak di statusnya Abang gini di judulnya gitu loh. Yesus dan Bapak sama. Nggak ada itu dalilnya. Di mana saya bisa dapat dalilnya? Tapi kata pendeta kami kayak gitu Bang, Yesus sama Ya, Bapak itu sama, pendeta kan- pribadi yang sama gitu loh. Pendeta kan punya kepentingan. Pendeta punya kepentingan, Dek. Apa itu? Ya, tahu sendirilah. Tapi kalau pendeta ditanya mana dalilnya Yesus dan Bapa itu sama, di mana dalilnya Yesus dan Bapa sehakikat? Justru Yesus Ya udah, kalau menyembah begitu nanti aku kepada sang tanya, coba Bapa. tanya balik ke pendetanya. Ya, nggak ada dalil itu. Nggak ada dalil itu. Justru Ada kalau Bang, kita ada Bang yang bilang Yohanes 1 ayat apa? Yang dari firman itu ada Bang. Lah, Yesus bukan firman soalnya masalahnya. Di mana dalilnya Yesus itu firman? Yesus menerima firman. Kalau dikatakan Yesus itu dari firman menjadi daging, ya kita juga dari firman menjadi daging. Matius 4 nomor Kan beda 4. kita sama Yesus Bang, beda Bang, Yesus sama kita. Beda. Bedanya Kalau di mana? kita kan manusia biasa Bang, kalau dia kan dari Allah Bang. Nah, kita juga ini dari Allah. Kita dari mana kalau bukan dari Allah kita ini? Semua alam semesta dan isinya itu semuanya berasal dari Allah.
Yesaya 55 nomor 11, semua kita ini berasal dari Allah, nggak ada yang bukan berasal dari Allah. Makanya dikatakan Yohanes 1 nomor 3. Beda. Bedanya di mana? Kalau kita kan dari kalau manusia biasa kan dari perkawinan tuh. Tapi kalau dari Tuhan kami Yesus itu tidak dari perkawinan, Bang. Masa gara-gara tidak dari, masa bukan gara-gara perkawinan jadi Tuhan? Kan manusia dicipta ada tanpa ayah, ada tanpa ibu, ada tanpa kedua-duanya. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ya lebih pantas Anda Tuhan kan itu. Hawa tak ada ibunya. Lebih pantas Anda Tuhan kan kalau memang Anda ingin kali menuhankan manusia. Yesus mah ada ibunya, memang dia di rahim wanita. Beda, Bang. Ya pasti beda. Masa sama? Pasti beda lah. Sekarang masalahnya begini. Apakah Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Apakah Tuhan bisa menciptakan apa tadi? Apakah Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Tanpa ayah. Kan Yesus tanpa ayah, Bang. Ya, bisa atau tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Nggak bisa. Masa Tuhan tidak bisa menciptakan Nah, itu bedanya Yesus sama manusia. Dari mana coba? Yesus Dari sama mana nalarnya saudari mengatakan Tuhan tidak bisa menciptakan manusia tanpa ayah, sedangkan menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu aja bisa. Buktinya Adam. Apalagi kalau cuma tanpa ayah. itu kan nabi, Bang. Kalau itu kan nabi. Kalau Yesus kan Tuhan. Ya, yang menjadikan Yesus Tuhan kan Anda. Yesus tidak menjadikan dirinya Tuhan. Bang. Yesus menjadikan dirinya nabi. Anda yang melantiknya menjadi Tuhan. Yesusnya tidak mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya nabi. Apa nabi itu? Penerima firman. Di mana Yesus mengaku menerima firman? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuberikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus nabi, penyampai firman. Anda melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Anda didoktrin sama pendeta. Sedangkan pendeta mendoktrin karena ada maunya. Setiap bulan bayar. Itu doktrin namanya. Itu dogma. Tiap bulan Anda bayar di gereja. Iya. Iya kan, karena kan penginjilan, Bang. Anda bayar kan? Buat kita Apa yang Anda semua juga dapatkan? kan. Anda sudah mengeluarkan duit. Yang Anda dapatkan apa? Pengajaran pagan. Menyembah kepada anak orang. Anda sudah bayar. Capek-capek cari duit. Tiap bulan lagi. Bukan Tapi yang menyembah anak diajarkan orang. nyembah anak orang. Gimana ceritanya? Bukan menyembah anak orang, Bang. Kami itu Lah menyembah Yesus itu Tuhan. anak Maria atau bukan? Kenapa? Yesus itu anak Maria atau bukan? Bentar. Pelan-pelan dulu. Iya. Maria manusia. Yang dilahirkan kucing. Ya manusia dong. Berarti pendeta. Tuhan, Bang. Lah kok manusia melahirkan Tuhan itu gimana ceritanya? Awas lama-lama ku kawinin juga ya. Kalau nggak gunakan akal hati-hati. Mana ada biar aku mikir dulu. Tuhan dilahirkan. Dilahirkan sama manusia lagi. Jadi maksud lo Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan dirinya gitu. Kan
Kan Bunda Maria sebagai alatnya doang bang untuk Iya. melahirkan. Maria ini manusia kan? Iya manusia. Yang lahir dari rahimnya apa? Tuhan. Alamak. Bagaimana mungkin seorang manusia melahirkan Tuhan? Itulah yang disebut pagan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu sudah bayar mahal-mahal, susah payahmu mencari rezeki, kau kumpul 10%, kau berikan kepada si pembohong untuk nipu. Ya enggak pembohongan juga lah bang. Lah, yang dikandung Maria itu apa? Coba. Yang dikandung Maria apa? Tuhan. Nah, itu dibohongi. Dapat pelajaran dari mana? Kan pendeta kami yang bilang kayak gitu bang. Pengetahuan dari mana itu yang lahir adalah Tuhan? Mana ilmunya yang lahir adalah Tuhan? Ada di Bible bang. Mana di mana coba? Lama-lama ku gigi juga telinganya ini. Tapi biasanya pendeta kami itu bilang kayak gitu loh bang. Ya pendeta, Anda sudah bayar susah-susah Anda bayar, dikibulin lagi sama dia. Mana ada manusia melahirkan Tuhan? Jadi dia gendong, anakku sayang, cepatlah besar. Sebab Mana ada kayak gitu bang. nah, jadi apa yang digendong Maria ini apa? Tuhannya atau bukan? Ayo. Yang digendong Maria, nenenlah anakku, biar kamu jadi besar. Kalau nanti besar akan dituhankan Emil. Gitu. Siapa jangan gitulah. Tapi memang itu kan Faktanya realnya. Adek ini yang mengatakan barusan Maria melahirkan Tuhan. Dia gini adek keluar anaknya. Kesepak. Tuhanku lahir. Digendonglah. Diamlah Tuhan, jangan lagi tapi nggak kayak gitu menangis. konsepnya juga. Yang lahir ini siapa, Dek? Yang lahir siapa? Itu mulai ditanya. Itu mulai Yang lahir? udah bilang yang dilahirkan Bunda Maria itu. Yang lahir ini siapa, Dek? Yang lahir? Kan aku udah bilang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang lahir. Tuhan lahir, mimi cucu mimi biar cepat besar, gitu. Masa sampai segitu kali sih kalian dibodohin? Ya Allah ya Karim. Masa tega kali kau memperbodoh diri kalian hanya gara-gara keasikan dandutan di gereja, dibodohin, dikibulin. Waduh, otak dimatikan. Tapi nggak ada kayak gitu bang ajarannya di gereja bang. Coba. Ada gendong-gendongan Coba. juga. Gimana ceritanya nggak gendong-gendong? Jadi bayi Yesus itu dibiarkan begitu aja, nggak digendong sama emaknya. Padahal pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Lahir itu bayi, Dek. Begitu dia bayi keluar kan, keluar bayinya kan. Gendonglah anakku sayang, nanti besar dituhankan Emil. Nah, kan gitu jadinya. Masuk akal nggak? Kayak gitu masuk akal nggak? Ini saya tidak menghina loh, nggak menghina saya. Saya cuma bertanya kepada adek ini karena adek mengatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan. Nah, melahirkan itu keluar dari ini, keluar dari apa itu? Apa namanya? Keluar dari apa namanya? Keluar dari Perut. keluar dari perut. Keluar dari perut. Iya betul juga sih, keluar dari perut. Tapi bukan lewat pusat kan? Enggak Iya kan? kayak gitu juga kali bang. Lalu gimana ceritanya? Orang lahir di Palungan. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Gimana dong? Mana ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Lukas 2:21. Maka nonotnya
Pada hari ke-8 dipotong. Tuhan kok bernonot? Gimana sih? Gimana ceritanya Tuhan bernonot itu? Ayo. Tuhan maha besar. Nonotnya? Masa nonotnya kayak lombok botol? Atau lombok biji? Beli di kuningnya. Hah? Ini gimana ya? Bentar. Pikirlah itu. Di gereja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ditanya, benarkah Maria melahirkan Tuhannya? Nah sekarang pertanyaan saya kepada adik ini. Tua mana Maria dengan Yesus? Yesus lah bang. Nah, Kan Yesus yang gimana coba? menciptakan- Sehat enggak akal itu kalau dibilang anak lebih tua daripada ibu yang mengandungnya? Sehat enggak otak? Sehat enggak? Sehat tidak? Anda melahirkan anak Anda dan anak Anda lebih tua dari Anda. Masalah generasi. Bagaimana ceritanya agama ini? Cobalah pikirkan itu. Pikirkan. Pakai otak, lembutkan hati. Masa ditanya, tua mana anak daripada ibu? Tua anak. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Gara-gara disesatkan. Kenapa mereka kemudian pintar berbicara di mimbar? Ya karena kalau Anda tidak bayar, mereka mau makan apa? Bentar aku jawab dulu. Kan sebelum Bunda Maria ada itu Tuhan Yesus sudah ada duluan bang. Di mana Yesus ada duluan daripada Maria? Ya, ada di surga lah. Di surga? Yang di surga itu Tuhannya Yesus yang di langit. Makanya dia datang melalui Roh Kudus kepada Maria, menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan seperti yang aku bilang tadi, Allah Bapa sama Tuhan Yesus kan sama bang. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19. Aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia dan dia manusia. Apanya yang sama? Yesus manusia sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Samanya di mana? Yang mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus sama itu pasti pendeta, betul? Tuhan kami Yesus itu. Aku ngomong apa tadi lupa aku ntar. Iya. Anda mengatakan Bapa dan Yesus itu sama. Yang ngajarin itu pendeta, iya kan? Ya iyalah bang, masa Ustadz gimana? Nah, pendetanya dapat ilmu dari mana? Iya dari sekolah lah bang. Sama Dari dengan Ustadz juga kan dari sekolah juga, dari perguruan tinggi gitu maksudnya. Waduh. Bisa buka kamera nggak, Dek? Nggak bisa. Kenapa? Itu pengikutnya masih ini. Usia berapa Bisa tahun udah sih emang? aku buka kamera dan jadi. Usia berapa tahun? Iya. Udah tua Usia- sih. Ya nggak apa-apa. Usia berapa tahun? Baru 24. Masih muda itu 24. Itu separuh dari usia saya. Jadi usia 24 tahun berkata ada anak lebih tua dari ibunya. Itu gimana? Ayo. Ya Ayo. karena kan Yesus kan Tuhan bang. Kalau Bunda Maria kan ini. Ya, gimana ceritanya? Di mana logikanya ada manusia melahirkan Tuhannya? Dan sekarang ketika kemudian nanti di surga, siapa Tuhan di situ? Yesus. Terus apa panggilan Yesus kepada Maria? Kalau udah di surga mungkin ya berpisah lah mereka bang. Kak ini Ya, Yesus manggil Maria ini panggilan apa? ada bingung aku ntar dulu. Yesus
tidak mau memanggil ibunya dan panggilan ibu, Mami. Durhaka dia kalau nggak ada panggil ibunya. Durhaka. Nah, begitu juga Maria. Begitu juga Maria. Ibu. Kalau Yesus itu Tuhan, dia tidak sembah anaknya, maka masuk neraka ibunya. Dan kalau ada anak yang disembah oleh ibunya, maka anak itu anak durhaka. Ayo. Ikatan ibu dan anak itu waktu di dunia saja, Bang. Jadi nanti di surga Yesus ingkar terhadap orang yang telah melahirkannya. Kan Yesus kan Tuhan. Dan buktinya dia anaknya Maria atau dia Tuhan? Yang terbukti benar-benar akurat menurut akal dia anak Maria atau dia Tuhan? Tuhan. Ah, berarti Adinda ini butuh dokter psikiater. Kenapa Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang lahir dari seorang wanita ini adalah Tuhan? Begitu dia lahir, Tuhan kita lahir. Cibi cibi cibi, oh cibi cibi. Panggil ibu, cibi cibi ibu. Gimana ceritanya? Pernah lihat anak bayi? Sering lah. Itu begitu Tuhannya Anda. Tapi kan itu kan manusia, Bang. Kalau Lah Yesus yang kan keluar beda. dari rahim Maria itu manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dia Pening pernah aku, tahu. Yang dilahirkan Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Juru selamat tahu. Nah, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Alamak, bahaya adik ini. Serius. Bahaya kalau misalnya adik ini mempertahankan pandangan seperti itu. Masa sih? Saya ulang lagi ya. Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Gimana? Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Janganlah bilang anak, Bang. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin dong. Saya kan bukan Kristen. Saya bukan orang yang mau dibodohin. Sekarang kalau Anda baca di dalam Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tete yang kau isap. Gimana maksudnya Tuhan isap tete? Mana Anda ngomong kayak gitu, nggak pernah dibahas di gereja kayak gitu. Lari perpuluhan kalau dibahas. Baca Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete. Tete itu memang apa sih? Bukannya tete itu orang Sunda gelar. Itu teteh. Oh, tete beda ya? Kupikir tete yang diisap. Berbahagialah tete yang engkau isap. Coba tunjukkan Gimana dong? dalilnya, coba tunjukkan. Barakallah fiik. Bang Pedi. Udah ngomong doang nih. Lukas 11:27. Aku lagi malas ngeliat, Bang. Tunjukin aja. Mana bisa? Aku mana ada? Aku nggak ada ini. Nggak bisa nunjukin yang kayak gitu-gitu. Aku kan laki-laki, masa Berapa nunjukin tadi? kayak gitu? Ulang sebut. Lukas 11:27. Ntar aku buka dulu. Apanya yang dibuka? Yang di sini ya? Coba Berapa tadi, Lang? dilihat, dibaca. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Ntar. Iya. Lukas 11:27. 11:27. Mana? Lukas 11:27. Iya. Maksudnya abang kalau ngarang nih. Iya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oh, baca ini. Ya, silakan. Aku tutup kuping ya. Nggak suka dengan adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari kerumunan orang berseru kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan
susu yang telah menyusui engkau. Terus maksud ini kan ada maksudnya. Ya. Susu yang telah menyusui engkau. Berarti Yesus nyusu dong. Nyusu kepada siapa? Jempol? Atau kepada... Itu kan pas waktu Waktu apa? posisi manusianya, Bang. Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya toh? Gimana sih? Lucu ini anak ini. Lucu. 100 Tuhan, 100% manusia. Gimana ceritanya lagi? Gimana sih? Gimana ceritanya? 100 Tuhan, 100 manusia. 200 dong. Maksudnya 200? Entah, bingung aku ntar. Bentar. Maksudnya 200 gitu. Bentar ya. Guys, bantu follow biar aku bisa open kamera. Aku mau tantang ini Bang Zuma ini. Ntar adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari keturunan orang berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang lainnya apa maksudnya Bang? Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang telah besar di mana Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang lebih berbeda adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bang Handi bisa naik dulu Bang Handi. Bentar dulu. Bang Handi. Bentar ya. Ini untung mamaku udah lagi tidur. Kalau mama lagi bangun nih, Ya. udah diomelin. Janganlah bilang. Ngapain diomelin? Maksudnya Bang Zuma lah yang diomelin. Masa Apa sih? calon menantu kok diomelin, gimana sih, ada aja. Jangan gitu dong. Bilang kalau Tuhan Yesus itu apa? Nenen. Apa? Bukan. Ini ya? Jadi apa Dan? Kan tertulis gitu. Kan tertulisnya begitu. Tapi kayak memang sih ditulisnya kayak begini, mungkin bukan ini kali maksudnya ya. Ayo Bang Handi, diambil alih dulu Bang Handi. Sebentar aja. Bentar ya. Jangan kemana-mana ya. Sebenarnya Coba penyebutannya begini Mbak, Yang penyebutannya itu kasih bukan bahasa. Tuhan Yesus, tapi penyebutannya Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus Bang, bukan Tuhannya Yesus. Tuhannya itu kan Yesus Mbak. bertuhan dia. Kan Yesus bukan ateis, Yesus bertuhan. Kok beda lagi? Abang bohong nih. Yesus waktu di muka bumi ini kan manusia tuh Mbak ya. Bener nggak Mbak? Kenapa nggak bilang? Nah, manusianya Yesus ini bertuhan nggak? Enggak lah Bang, orang Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan. Oh berarti manusianya Yesus ateis, tidak bertuhan dia. Kok bisa begitu? Sedangkan Yesus sendiri kan adalah Tuhan Bang. Kenapa jadi ateis? Terus dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa lah. Dia ke Bukit Getsemani itu semalaman sama murid-muridnya. Nah, ke Bukit Getsemani itu pergi rekreasi apa pergi berdoa? Aku sih kurang tahu masalah ayatnya Bang. Cuman kan kalau di gereja kan mendengarkan pendeta berkhotbah. Ya kalau di gereja kan Mbak yang manis-manis saja yang dikasih. Nggak dikasih data yang menyulitkan supaya Anda nggak berpikir. Dikasih data itu imani saja. Jangan mikir gitu loh. Ya kalau di sini kan tempatnya mikir. Yang jelas Mbak, tadi kan jelas tuh Bunda Maria itu punya anak. Namanya Yesus. Betul apa betul? Betul nggak Mbak? Gimana? Bunda Maria itu punya anak. Namanya Yesus. Betul?
Bukan anaknya bang, Tuhan. Yang keluar dari kandungan Maria itu anak Maria atau anak tetangga? Yang keluar itu Tuhan Yesus. Iya, itu anak Maria kan keluar dari kandungan Maria, Mbak. Mbak, misalnya perempuan nih, Mbak. Sama dengan Bunda Maria, ya kan ya. Nah, Anda hamil nih, terus melahirkan. Yang Anda lahirkan itu anak Mbak atau anaknya tetangga? Anak aku lah. Anak Mbak. Bunda Maria juga mengandung, terus melahirkan. Itu anaknya Bunda Maria atau anaknya Mbak? Kan aku sama Bunda Maria beda. Apa bedanya? Kalau Bunda Maria kan orang suci. Iya orang suci. Kan Yesus pernah ada dalam kandungan 9 bulan. Setelah sampai waktunya melahirkan dia. Nah, yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria atau anaknya Mbak? Berat ini doktrinnya ini. Mbak ini kok disuruh kenapa nggak disuruh mikir sih Mbak sama pendetanya? Suruh mikir dikit gitu loh. Jangan terlalu berat doktrinnya. Yang tidak ada pembahasan yang kayak gini tuh di gereja aku tuh nggak ada. Ya makanya di sini dibahas. Makanya di sini dibahas biar Mbak mikir. Oh no Mbak. Yang jelas itu Yesus datang ke muka bumi ini nggak langsung berkumis. Dia melalui proses dikandung dulu. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 9 dilahirkan, keluar bayi, disusui, dirawat oleh Maria. Umur 0 hari. Ya namanya bayi ya kebanyakan tidur, bangun nangis, kasih ASI. Gitu loh, sambil belajar duduk, belajar dulu tengkurap, duduk, jalan, tumbuh gigi 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Itu yang begitu Mbak maksud Tuhan kayak gitu. Masuk akal nggak Mbak? Tuhan yang kayak gitu. Masuk akal lah bang. Masa ada Tuhan Mbak? Dari bayi dulu gitu. Kan, oh iya ntar. Tuhan itu membutuhkan ini nggak Mbak? Tuhan itu membutuhkan bantuan orang lain nggak? Enggak. Kalau Yesus waktu kecil, Tuhan itu kan maha berkuasa ya nggak mungkin dong. iya. Kalau Yesus waktu kecil itu butuh bantuan ibunya nggak? Enggak. Jadi Yesus waktu kecil itu udah bisa cari makanan sendiri. Iya Mbak ya, waktu Yesus bayi gitu ya. Yesus bayi udah bisa kerja gitu ya. Ke warung beli makan. Bukan gitu juga konsepnya bang, bukan begitu. Nah, terus gimana dong? Terus gimana? Iya, gimana ya? Tadi katanya Tuhan itu nggak membutuhkan pertolongan orang lain. Ternyata Yesus waktu bayi juga butuh bantuan ibunya. Yang ngasih ASI siapa Bu? Kan Bunda Maria ngasih ASI ke dia. Asupan gizi biar dia tidak kurus, biar sehat. Ibu pernah dengar nggak sih bayi dilahirkan itu bisa langsung ke pasar gitu? Ada nggak Bu? Bayi langsung bisa manjat pohon? Kok pembahasannya Bang Handi sampai ke sini? Enggak, pernah nggak dengar bayi dilahirkan langsung manjat pohon, ambil pohon mangga gitu, biar cari yang matang dimakan? Pernah nggak dengar kayak gitu Bu? Ya mana ada lah bayi bisa langsung Ya nggak ada. Sama bayi Yesus juga gitu. Nggak pernah. Bayi Yesus. Jangan disamakan bayi biasa sama itu bayi Tuhan Bang. Ya ceritanya di Bible begitu Ibu. Dia pernah 8 hari disunat. Ibu-ibu aku belum punya anak, dipanggil ibu. Terus gimana ya? Berat ini Bang Juma ini.
nggak jarang baca Bible. Berat ini Banyuma, nggak pernah baca Bible, susah. Nggak pernah baca Bible. Berat. Bukannya nggak pernah baca Bible, Bang Adi aja yang nanya nggak lain-lain doang. Ya itu kenyataan. Kenyataan Mbak, tertulis di Bible itu. Emang ada tertulis kayak begitu? Ada, Lukas 11:27. Diberi ASI. Oh iya ya, yang tadi Lukas 11:27. Iya, diberi ASI toh. Ini Lukas 2 valid nomor nggak nih? Lukas 2 nomor 11 dilahirin dia. Ini valid enggak nih? Namanya juga Iya, di Pak. Google. Ya ambil Bible lah, coba ambil. Mbak ada Bible nggak di situ? Buka aja. Besok-besok deh aku lihat dulu. Aku lagi malas bergerak soalnya. Melas gerak apa melas mikir? Tapi kayaknya nggak kayak begini deh. Ntar dulu. Adalah ayat Ambil lah. Alkitab di mana Ambil. adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari keturunan orang berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang lebih besar di mana Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuh, Dari itu ada susu. Itu susu fungsinya apa itu? Hah? Itu susu fungsinya apa? Iya ya, ntar dulu. Iya ya, ntar dulu. Ayo. Kalau kau mau merenungi dulu, ntar. Lukas 2:21, 8 hari dia disunat. Itu bohong bang, nggak ada bohong. Buka Lukas 2:21 coba. Tapi Lukas 2 di nomor gereja 21. kami itu tidak ada pembahasan kayak begitu, tuh karangan abang doang itu. Nomor 21-nya dibuka, Lukas 2:21 dulu baca. Sesatu dulu lah bang, ini aku jago pusing ntar dulu. Oh ya udah, Masih. selalu deh. Nggak ada penjelasan kali ya. Mau baca yang mana sih? Masih kurenungin yang Lukas 11:27 nih, maksudnya entah besok-besok aku tanya ke pendetaku nih. Oke. Awas aja kalau bohong nih. Lah, itu tertulis kok bohong. Orang tertulis kok. Tapi biasa pendeta suka marah kalau ditanya. Ntar Coba Lukas 2:21 lagi sebelum ke Banyak, Mbak. Lukas 2:21 coba baca, Mbak. Lanjutkan, lanjut. Katanya kadang pendetanya marah katanya. Lukas apa? Lukas 2, 11. Lukas 2 nomor 21. Lukas 2 nomor 21. Kadang marah pendetanya. Kalau ditanya Lukas 2 berapa tadi? Lukas 2. Nomor 21. Lukas 2 nomor 21. 21. Ketahuan ya bang, aku nggak pernah baca Bible, bukan nggak pernah sih, cuman jarang, cuman dengar yang disampaikan pendeta aja sih kalau di gereja. Terus habis itu banyak Yang didengar itu kan. Iya, itu doang. menyatakan bahwa ketika genap 8 hari Yesus, ini PL apa PB? PB itu. Masa sih? Terus Iya sih. menyatakan bahwa ketika genap 8 hari Yesus disunat dan diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat sebelum ia dikandung. Ini sesuai dengan hukum Taurat yang mengatur Lanjut ke Banyak, Pak. Muka dulu bikin kopi juga. 8 setelah kelahiran dan
Saat itulah nama resmi diberikan. Gimana ya? Wah, kalau orang tua aku tahu nih marah nih. Taruh. Menyatakan bahwa ketika genap 8 Marah Tuhannya disunat. Yesus. Maksudku, orang tua aku bakalan marahin kalian berdua, ini bohong nih. Menyatakan bahwa ketika genap 8 hari. Gimana maksudnya sini? Gimana dong? Kok gitu kali Tuhannya? Tapi nggak ada bang, kalau di gereja dibahas kayak begini tuh nggak ada. Iya Ini dong. mah, Kalau dibahas di gereja, bubar dong gereja. Terus kalau bubar, pendetanya gimana? atau mungkin abangnya kalian salah mengerti nih. Kok jadi salah? Di situ yang baca kok jadi kita pula yang salah mengerti. Kan situ yang Bahwa baca. ketika genap 8 hari, Yesus disunat dan diberi nama Yesus. Nama yang diberikan oleh malaikat sebelum ia dikandung. Ini sesuai dengan hukum Taurat yang mengatur penyunatan bayi laki-laki pada hari ke-8 setelah kelahiran. Gimana dong? Gimana Tuhan disunat? Masuk akal gak itu? Masuk akal gak Tuhan disunat? Oh, Pak Bung mau aja gak disunat, kok Tuhan pula yang disunat? Malu. Waduh. Naikkan teman-teman yang lain Bang Edi. Banyak loh jemaat kayak gitu, kasihan kan? Iya deh. Yang mereka diomongin nggak di tahu. gereja itu. Dokter-dokter ajaran kasihilah musuhmu. Mari kita sesama manusia saling mengasihi. Itu ya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Nyanyi kita. Udah itu pulang. Gitu ya. Cuman begitu doang. Ya terus mau apa? Kalau yang dinaikin tuh orang yang tidak tahu Alkitab. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jarang Waalaikumsalam. Assalamualaikum. tahu. Gimana Bang? Kalau ya malam-malam. Ya, yang tadi itu mana dia tahu, dia ke gereja aja jarang. Terus dia baca Alkitab jarang, gimana dia bisa tahu? Jadi yang benar, Nggak jadi yang paham. benar Yesus itu ndak netek Bang. Yesus itu jadi manusia. Netek. Datang ke surga jadi manusia. Ya prosedurnya sebagai manusia ya dia melalui semuanya seperti kita yang manusia ini kan gitu. Berarti benarlah kata Paulus ya, bahwa yang tadinya dewa yang disembah itu tidak dikenal, setelah datang Yesus maka dewa sudah dikenal, gitu Bang ya. Itu kan kamu yang ngomong, bukan Paulus yang ngomong, kok jadi saya Bang ini. kan tidak dikenal. Ya kan? Paulus yang ngomong Bang, bukan saya. Apa tuh Tuhan yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus Paulus yang ngomong itu, bukan saya Bang yang ngomong, Paulus. kamu yang ngomong begitu. Dewa Paulus yang ngomong Abang, Paulus. dewa dapat dikenal. Siapa Paulus bilang? yang ngomong. Mana ada. Paulus bilang, kasihan kalian tidak mengenal yang kamu sembah. Emang saya Tidak nggak begitu. ngerti Alkitab. Tidak begitu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor Kamu 23. ya nggak begitu. Kalau Coba jawab baca, yang coba. benar. Coba baca Kisah Para Rasul 17 itu. Saya Begitu udah enggak baca bunyinya? bahwa yang mereka sembah itu dikatakan di situ ada satu mesbah bahwa mereka menyembah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Nah, Yesus, terus Paulus datang memperkenalkan Tuhan yang dikenal itu kan? ya kan mereka tidak kenal Tuhan, akhirnya Oh, dikenalkan. bukan begitu. Anda kok pelintir dalil kitab sendiri, kok Oh, dipelintir memang Bang? begitu, dia memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya kepadanya. Salah. Salah. Yang salah kamu.
Paulus itu, Paulus memperkenalkan kepada orang-orang Athena dewa yang mereka tidak kenal. Ya kamu yang ngomong begitu. Coba dibaca dalilnya. Dibaca dalilnya. Sudah saya baca. Apa katanya di situ? Apa katanya? Satu mesbah ditulis bahwa menyembah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Kepada dewa. Mereka menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ya, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Lalu kemudian Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu. Tuhan, terus dia memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya kepada. Oh tidak, nggak ada dalilnya begitu. Ya, jangan ngarang. Yesus itu Tuhan yang sesungguhnya. Jangan ngarang kayak gitu napa? Jangan nipu-nipu. Kamu jangan nipu-nipu. Tidak ada begitu dalilnya, itu nggak ada. Coba-coba, Akang boleh bacakan enggak, Kang? Tidak kenal itu adalah. Udah diam dulu. Kisah para Rasul 17 nomor 22 sampai 23. Diam. Kita tidak bisa jawab. Diam dulu, diam dulu. Saudaraku yang idiot, diam dulu. Kita baca dulu ini. Kisah para Rasul 22 sampai 23 ya, Gunda. 17. Karena kalau tidak tahu sudah gitu akhirnya. Orang idiot, diam dulu. Nah, kamu itu idiot, idiot. Paulus dulu. Pergi, kita dengar dulu ini idiot. Ya, saya bacakan. Kita dengar Paulus dulu. pergi di orang gitu. Idiot, idiot dulu. Saudaraku yang idiot, diam dulu. Ya, salah kamu itu. Diam dulu, penyembah. Paulus pergi berdiri di atas. Diam. Bilang orang begitu. Areopagus dan diam berkata, dulu, hai orang diam. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu diam sangat dulu. Jangan sembunyikan dewa. Beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang dikenal. Kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Dewa-dewa di sini, Bunda. Iya, dewa. Jadi orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang tidak mereka kenal. Paulus datang memperkenalkan dewa itu. Nama dewa yang diperkenalkan oleh Paulus itu Kristus. Yaitu. Oke. Kamu baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Kamu baca. Dewa yang tidak dikenal itu turun ke bumi mengambil rupa manusia bernama Yesus. Kenapa dini? Ya, nggak usah dipertahankan, orang ini nggak bisa belajar, dia ngomong sendiri. Berbicara ini bukan gereja. Di gereja bisa kau bodohi jemaat. Ini bukan gereja di sini. Sadar kau. Sadar. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau kayak gitu. Kau membodohi orang boleh. Di sini ini bukan gereja. Di gereja boleh kau nipu-nipu kayak gitu, boleh. Akang. Siap Bunda. Paham enggak posisi dalil tadi? Posisi dalil tadi itu Paulus memperkenalkan dewa-dewa. Paulus memperkenalkan dewa yang tidak mereka kenal. Iya, tidak mereka lihat, tidak mereka kenal. Siapa namanya dewanya? Kristus. Nah, ternyata Kristus ini adalah dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena. Jadi dalilnya itu sangat jelas ya, Bang ya. Dinaikkan Kang. Saya isi lambung dus sebentar kali. Boleh ya? Siap. Ini saya belum moderator Bunda. Yang ini akun yang ini. Tunggu. Saya di sini kok, saya nggak kemana-mana. Siap. Coki, selamat malam Coki. Coki Jono. Yang ngeyel malam, nggak Coki. usah dinaikkan. Ngeyel nggak ada otaknya, cuma modal mulut. Nggak usah dinaikkan. Otak nggak berfungsi. Coki. Ini Coki ini nggak ada suaranya Bang Andi.
Coki ada bersuara. Tumben ada coki bisu. Meong. Coki itu bahasa Bugisnya itu kucing kalau di Sulawesi. Ya, TV Obi. Selamat malam TV Obi. TV Obi. TV Obi. Susah amat ya dipanggil ya. Malam. Saya turunkan ya, maaf ya Bang. Karena Anda tidak bersuara saat dipanggil. Kalau Anda tidak bersuara saat dipanggil, saya kesel Bang. Saya suka pengen marah. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi teman-teman. Silakan. Nah ini minta lagi naik Coki Obi. Dipanggil tadi doubling Kang, masa? Cek satu. Cek juga. Halo, selamat malam. Ya banyak yang tag saya untuk debat atau diskusi sama Bang Suma. Saya baru kenal kalau ini Bang Suma. Selamat bergabung Bang Suma, salam kenal dari TPOB. Halo Bang Suma. Bang Jumannya lagi rehat Bang. TPOB ini Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oh Kristen, baik. Mau diskusi Bang, ini nih temanya nih. Siapa yang kamu sebut Allah? Tidak. Bang Suma boleh saya diskusi sama Bang Suma karena Bang Suma itu ya saya dengar sudah paham betul tentang ajaran Kristen. Ya modal. Kalau Anda sendiri menguasai Bible ya Bang ya? Ya. Menguasai Bible gitu. Saya tidak menguasai sepenuhnya tapi saya tahu dengan ajaran saya seperti apa. Original teks. Ini temanya ini Bang. Siapa yang kamu sebut Allah? Itu temanya, jangan melenceng dari tema. Kalian dua diam dulu. Saya perlu sama Bang Suma. Emang ini room lu ngatur-ngatur di sini. Sabar dulu Kak, biarin dulu. Kan boleh kan saya diskusi sama Zuma. Iya boleh tungguin bentar. Kan tadi kan Anda kalau punya kuping, dia lagi ke belakang dulu, rehat sejenak, kan gitu. Gitu kan abang ya. Diturunin, kacau nih orang ini. Giliran Banjumang lagi rehat sejenak, kamu baru mau. Dari tadi Banjumang butuh sparring, kamu nggak naik. Jadi memang menunggu momen nih ini Bang Kang, ini orang-orang kayak gini. Siapa? Lendra. Iya. Halo. Gimana? Ya. Di gimana? Muslim Kristen. Ya, silakan topiknya tuh. Ya, ini nih temanya nih. Jangan sok ngatur ya. Ini Muslim ya. Kalian jangan sok ngatur-ngatur di sini. Temanya ini, siapa yang kamu sebut Allah? Gak usah ngatur-ngatur. Yesus. Nah, jelasin. Jelasin. Karena Tuhan Yesus itu datangnya dari sorga. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia itu datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi datang ke dunia ini lewat mana Bang? Datang ke dunia ini. Iya, lewat mana? Ya, datang ke dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Ya, bentar, Gurunda udah stay Gurunda? Iya. Nah, ini nih. Gimana? Nah, ya itu. Apa itu? Jadi Tuhan Yesus itu ya disebut Allah ya,
Di mana Yesus pernah disebut Allah Tuhan. selain di Indonesia ini? Hah? Di mana Yesus pernah disebut Allah? Ya mau diakui atau tidak sama Bang Suma, ya memang dia Allah. Di mana? Di mana? Itu kan di Indonesia aja. Yesus kan bukan di Indonesia datangnya. Dia kan di tengah-tengah Bani Israel. Di mana dia pernah disebut Allah? Ya, di Bani Israel memangnya Bani Israel itu dengan kekristenan itu apa yang berbeda? Nggak ada hubungannya. Oh, itu kan menurut Bang Suma. Ya memang nggak ada hubungannya. Apa hubungannya orang-orang Yahudi dengan orang Kristen? Hubungannya di mana? Justru orang Yahudi dengan orang Kristen itu adalah apa? Satu bagian yang itu menurut Kristen. Jalurnya. Itu menurut kalian. Itu menurut kalian. Di mana jalurnya orang Kristen dari Yahudi? Dengar, jalurnya ya. Di mana? Karena semua nabi itu tidak ada yang Islam kan? Siapa hanya bilang? Muhammad. Siapa bilang? Semua nabi itu Muslim. Semua nabi itu kan AS. Bukan orang. Semua nabi itu Yahudi loh. Tidak ada nabi Arab. Kata siapa? Justru kata siapa? Ya, punya loh. Kata siapa? Kata siapa ya? Lihat di Al-Quran dah. Ibrahim itu Yahudi. Adam itu. Ibrahim itu Yahudi. Nuh itu Yahudi. Lut itu Yahudi. Adam itu apa? Adam itu Muslim. Adam Muslim. Oke. Sekarang kapan kalimat syahadat itu datang? Syahadat itu pada Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad munculkan syahadat baru bisa jadi Islam. Kok bisa? Ya itu Islam pada saat disempurnakan Islam, ya. Tapi Islam sudah ada dari sejak Nabi Adam. Enggak, saya tanya syahadat munculnya kapan? Syahadat apa dulu? Karena ya, Yesus juga bersyahadat. Yesus juga bersyahadat. Syahadat menjadi Islam itu kapan dibuat? Kalau syahadat umatnya Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad. Siapa yang syahadat zamannya Nabi Yesus pada zamannya banyak Yesus. Syahadat dong. Banyak syahadat jadi. Ya iya dong. Ngerti syahadat nggak? Iya. Kan tidak ada apa Nabi syahadat selain itu? Muhammad. Ngerti syahadat nggak? Ya kan 2 kalimat syahadat itu. Iya, Yesus juga mengatakan itu 2 kalimat syahadat juga Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Dengar dulu. Hidup kekal itu adalah pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua bersaksi Yesus utusan Tuhan. Itu. Nah, Yohanes 17 nomor 3. Syahadat Muhammad tidak berlaku jadinya. Ya, pada zaman Nabi Isa Yesus. Kan belum ada di situ Nabi Muhammad. Cuma berarti kamu tidak mengakui syahadatnya Muhammad yang benar kan? Ya, Nabi Muhammad saya datang pada saat Nabi Muhammad sudah lebih dulu datang. Sekarang hubungannya Yahudi dengan Kristen itu di mana? Berarti itu dulu. Semua nabi yang sebelum hubungannya itu, Yahudi dengan Kristen itu di mana? Itu dulu. Di mana hubungannya Yahudi dengan Kristen di mana? Hubungan Yahudi Kristen itu yang mana? Mana hubungannya? Mana? Kamu ini juga semua nabi itu tidak ada yang Islam. Mana? Coba tunjukkan satu nabi yang disebut Kristus. Mana ada? Yang disebut Kristen mana? Yesus di dalam Ibrani 5 nomor 7 disebut sebagai orang soleh. Kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut orang Kristen. Syarat seorang bisa jadi Muslim itu apa? Hubungannya antara Yahudi Kristen itu apa? Kamu jawab dulu. Nggak bisa, kau turun. Syarat orang menjadi Islam. Turun aja bang. Ngalur ngidul. Abang turun. Kristen itu penumpang gelap, nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Dadah. Dadah penyembah dewa Athena. Nggak ada hubungannya. Yesus dengan Kristen nggak ada hubungannya. Yang berhubungan dengan Yesus dengan Kristen itu hanya Paulus. Yesus itu juru selamat. Selamat itu Islam. Berarti Yesus juru Islam. Siande loh. Di bawah ada yang nantang debat udah berhari-hari, Gurunda namanya Opi. Cuma
nggak bisa dijambak, dia belum minta multi lagi. Tadi ada naik, nggak tahu siapa yang nurunin. Terus yang keduanya tadi ada yang typing berkali-kali namanya Andre namanya. Ada yang musahadat katanya. Cuma ditunggu lagi di DM sama teman-teman netizen di bawah. Ya dinaikkan aja yang tadi yang mau nantang debat, silakan. Iya, itu bikin PT terus ya, Obi. Naik Obi, minta multi Obi atau typing, nanti saya jambak. TP Abi. Naik Bang, naik. Naik TP Obi. Yang sopan ya, yang sopan. Gunakan otak, gunakan akal. Jangan ngomong sendiri. Oh iya. Kang, saya makan dulu Kang. Pesanan saya baru datang. Ya, bentar ya teman-teman. Ya. Bentar aja. Ya, siap Gurunda. Nah ini ya si TPOB, kalau Gurunda rehat atau makan atau apa pasti minta naik. Tapi kalau Gurunda ada, nggak minta naik. Ini aneh nih dengan otaknya si Obi ini. Naik sini Bi. Emira, Sukron. Jejak kalah dan kasuran. Ya teman-teman di gaspol terus tab layarnya ya, diposting ulang, di share. Jangan lupa tuh rob oranye ya, diklik ya teman-teman ya. Belaga bego dia. Iya gitu, dia dari tadi ya. Dia pengen itu framing. Saya berhasil naik di roomnya Banjuma. Saya nantang Banjuma, tapi Banjumanya diem aja kan gitu. Emang licik sih orang-orang kayak gini. Iya, yang namanya juga sisa-sisa Belanda. Gimana sih? Maksud lu gua paham bro. Lu naik sini sama gua, ayo naik. Tapi lu harus pandai bahasa Indonesia, minimal ngerti original test dikit lah, yang original testnya yang asli bahasanya. Tadi sempat saya tanya, menguasai Bible enggak? Katanya Jesse enggak. Sok-sok lawan Banjuma. Nenekmu kiper lah. Ya mana? Ini Kang Com. Ya TPOB mana? Ini siapa ini? Ya kenapa semuanya lari lagi ini? Aduh. Bukan lari, makan ngehe. Lu bonge ya? Terkencing-kencing apa? Orang lagi makan. Lu punya telinga gak sih? Oh. Dengar nggak? Oke. Oh iya, saya pikir dia takut. Makanya kalau naik itu pasang dulu gigi palsunya. Ini mau lawan siapa ini? Lawan gua. Yang mana? Lawan Bang Handi, lawan Bang Handi tuh. Oh, oke. Ada ilmu. Tadi lu bilang Yesus ya turun dari surga, ya kan? Nah, turun dari surga itu lewat mana? Lewat mana dia turunnya? Lewat keluarga jadi manusia. Lewat keluarga. Aduh, makanya pasang dulu gigi palsu lu biar enak ngobrolnya. Lewat mana? Kok lewat keluarga sih? Kok ngapain? Lewat mana? Saya juga bingung. Dijawab. Iya, lu bilang lewat keluarga. Ya iyalah, keluarga Yusuf dan Maria. Oke, jadi Yesus, jadi Tuhanmu punya keluarga. Nggak jelas. Jadi Tuhanmu punya keluarga. Oke, baik. Iyalah. Baik. Keluarganya Yesus Tuhannya siapa? Kenapa? Keluarganya Yesus Tuhannya namanya siapa? Ya Tuhan Yesus juga lah. Jadi Pak Yusuf Tuhannya adalah Yesus. Ya iyalah. Terus anaknya Pak Yusuf siapa? Kalian ini sebenarnya ada ilmu enggak? Kok putar-putar di situ nggak jelas dan ngerti? Sudah dijelaskan kok nggak ngerti. Terus Tuhannya Maria tanya ada ilmu. Iya, ini saya mau ini saya mau cari ilmu ini. Terus Tuhannya kalau kamu dijawab sudah ngerti. Jawab terus Tuhannya. Iya, terus Tuhannya Maria siapa? Loh, kan sudah dibilang Yesus Tuhannya.
Oh, berarti tuannya Maria, anaknya Maria gitu. Ya, terus ngapain? Apa yang salah? Oh, jadi memang. Kalau kau on memang begitu. Jadi Tuhanku, kata Maria, Tuhanku adalah anakku. Kalau gitu ya? orang Tuhan itu datang jadi manusia supaya tahu, kamu tahu. Mau tahu, manusia, mau bukan tahu. Tuhan. Mau tahu datangnya dia jadi manusia kenapa? Yesus itu manusia apa Tuhan sih? Supaya kamu itu lu jawab dulu. manusia itu Lu bisa ngomong dihapus dosanya kan. Yesus itu manusia atau Tuhan sih? Tidak usah ngomong ngerocos terus, dia Tuhan lah. Acim, lalu yang ngerocos kok. Kamu yang ngerocos nih dong. Masih mau datang besok. Syukran Amira. Aduh, kasihan deh. Jadi Anakku adalah Tuhanku. Ntar dulu Kang, dari atas dulu. Yesus dari surga turun ke bumi. Lewat mana Kang tadi? Keluarga. Lewat keluarga. Siapa keluarga itu? Keluarga Pak Yusuf sama Maria kan gitu. Cuma saya bingung kok Tuhan keluar lewat keluarga. Maksudnya apa? Keluarga itu apa? Keluarga kan manusia kan. Kalau keluar kan mungkin dari lubang atau dari apa. Kok dari keluarga? Ya keluarga berencana kali. Kan belum ada kambing. Itulah kalau penyembah dewa Athena. Kalau berbicara mengenai Tuhan kita itu, dia itu terlalu kritis. Tapi kalau giliran sembahannya yang ditanya sangat-sangat simpel. Yesus datang melalui apa? Keluarganya. Jadi Maria melahirkan apa? Tuhannya. Kenapa dia menjadi manusia? Ingin menghapuskan dosa-dosa. Sederhana kali kan? Sederhana. Kayak kentut campur air kalau menjelaskan tentang agamanya. Tapi kalau giliran agama Islam yang ditanya, wah, kritiknya minta ampun, sangat kritis, Cok. Dia Tuhannya nenen sama ibu manusia, dianggap sepele, malah nggak dipikirkan. Dongeng aja dong. Bang. Yang dongeng itu Tuhan dilahirkan manusia. Nggak akan sampai ke situ Bang, otak abang Bang. Nah, coba buat otak saya sampai. Coba. Lu kok diturunkan senopati tadi? Nah, coba turun ke apa? Bagaimana caranya sampai otak saya itu bisa menerima? Gampang Bang, gampang. Nah, coba Abang caranya. percaya dulu Bibel Bang. Wah, itu gila namanya. Nah, berarti kan nggak bakalan sampai otak abang. Itu namanya pembodohan. Kau suruh saya percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Itu namanya yang abang percayai aja lah Bang Juma. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bagaimana mungkin saya mau percaya seekor kambing Anda ajarkan saya adalah ayam? Gak mungkin. Hanya orang gila yang melihat manusia lantas dia mengatakan ini Tuhan. Itu orang gila itu, orang gila. Ya, kita bahas Bang, poligami Bang. Orang gila itu. Itu udah jelas nggak abang percaya, nggak akan sampai otak abang. Memang saya nggak percaya kan, anda masuk akal. Bagaimana mau sampai dongeng-dongeng aja nanti bagaimana mau sampai ke otak kalau sesuatu itu tidak masuk otak, anda masuk akal. Ini ajaran Kristen, mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Yang masuk jelas-jelas masuk surga aja lah Bang, yang dapat perawan. Iya, masuk surga itu yang menyembah kepada Tuhan yang benar. Kok ada Tuhan netek sama ibunya? Tuhan bahas lu. Apa pula sibuk kali bahas-bahasnya nggak percaya. Lah, supaya kau waras. Masa kau setiap Bang, kita ini mau bagaimana kau mau waras, agamamu tidak masuk akal. Ini aku mau diruqyah Bang, abang ruqyahkan Bang. Kemana? Gurunda. Iya. Jangan bersin, nanti keluar teos itu di hidung. Aduh. Mau diruqyah nggak Bro? Kamu mau diruqyah nggak? Dengerin Gitu ya. Ruqyah ya, dengerin. Kan dulu Bang. Dengerin sama Ruqyah, dengerin diam. Sama poligami kayak Bang. Ini, hacim. Nah, cara tuh cara ruqyahnya tuh. Tuh, kalau bersin nanti keluar itu loh keluar teos loh dari hidung Bang Andi. Poligami wanita manusiawi. Poligami Tuhan gimana dong? Kurang ajar.
Tuhan di poligami. Di mana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andi Akang. Kenapa Kasih naik lagi hotel deh. ini ya? Dongok-dongok. Kasih naik lagi. Itu berapa kali multi terus tadi. Kalau tidak ada poligami, kamu itu tidak punya Tuhan. Karena Maria juga dari keturunan Daud berpoligami. Jadi kalau kamu tidak setuju poligami, mestinya kau protes Yesus. Jangan kau lahir, karena kau lahir dari poligami. Tapi nggak nyampe ke situ otaknya sih. Iya, Senopati. Ya. Muslim apa Kristen, Bang? Ya, malam. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, ya, baik, temanya ini, Bang. Siapa yang kau sebut, yang Kristen sebut Allah? Yang penting bukan Allah dari negeri Mekah. Iya, jawab aja. Siapa yang Kristen sebut Allah? Siapa? Udah bisa on cam dia. Siapa? Dijelasin aja, Bang. Siapa, Bang? Ya Yesus lah Tuhan. Yesus itu Allah. Nah, Yesus katanya Gurunda. Di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Di umur berapa, bro? Hoi. Sebelum dunia ada dia sudah menjadi Tuhan. Oke, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Mati mako. Hei, Panangnya ya lebih tua Yesus lah. Oh, lebih tua anak daripada ibu. Mikir, macet. Makanya geser jantungnya ke lutut. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria ya? Iya. Hei. Bang Handi, ehonya kegedean, Bang Handi. Enggak, gua pakai eho kok. Cek, masa sih? Silakan, Senopati. Akalnya masih Kang, cek, masih. Udah enggak. Siapa nama Tuhannya Maria, bro? Siapa nama Tuhannya Maria? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Mana? Yesus. Dompa Cordoba. Apalagi Yesus itu anaknya Maria. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Oke. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Ada yang salah. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Hei. Kenapa? Siapa yang mencabut nyawanya Maria? Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Ya Tuhan, Allah. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Allah menyuruh malaikat Jibril. Udah saya jawab. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Allah. Allah yang mana? Allah yang mana? Jawab. Iya. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Jawab. Malu dia bilang Yesus. Berarti kalau dia jawab itu Allah iya. Kalau dia jawab Yesus, berarti anak durhaka. Kenapa? Dia mematikan ibunya kan gitu. Coba jawab. Apakah Yesus termasuk anak durhaka yang mencabut nyawa ibunya? Jawab. Anak durhaka ini Yesus ini mencabut nyawa ibunya nih.
Mentang-mentang udah dilahirin, ya, udah dilahirin, disusui, dirawat, dia cabut nyawa ibunya. Anak durhaka. Macet dia, Bunda Rahma, macet dia. Takut dia ngomong kalau Yesus. Itu pertanyaan sangat menggelikan dan mematikan. Jadi anak durhaka kalau dia cabut nyawanya mamaknya. Ada yang mau syahadat, Bang Andre, silahkan multi. Ada yang mau syahadat katanya, boleh saya? Iya, naik bang. Nggak bisa, saya nggak bisa jambak dia di privat. Harusnya jangan komen-komen terus, minta naik aja langsung, pasti dinaikin. Kalau emang benar. Dia WA juga tadi ada, silakan naik aja. Gak bisa dijambak. Mana Jum? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab dulu. Juma, mana Juma? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab. Jawab dulu itu. Siapa yang dicabut nyawa Muhammad? Gak mau dijawab. Udah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril datang, kemudian malaikat pencabut nyawa. Itu udah saya bilang tadi, saya jawab. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Maria. Mana lebih mulia? Mana lebih mulia? Siapa yang cabut? Malaikat atau manusia? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab dulu. Kau. Jawab, malu dia. Kalau dia jawab itu berarti Yesus anak durhaka. Memang ini Yesus anak durhaka, ini cabut nyawa ibunya nih. Udah disusui, udah dilahirkan, udah dikandung 9 bulan. Ini orang udah gede, cabut nyawa ibu. Lebih mulia mana malaikat atau manusia? Apa sih pertanyaannya? Nah, gini kan Ya, bro, siapa yang mencabut nyawa? Bro, siapa yang mencabut nyawa Maria? Aku nanya Bang Juma dulu, dapat gelar gurunya dari mana dia, Gurunda itu? Nah, langsung jawab dulu nih, mau nggak menjawab nih? Siapa yang mencabut nyawa Maria? Jibril. Mana datanya? Mana datanya? Mana Bibel Abang, ada nggak? Mana datamu? Kau ngomong doang. Ya, Jibril lah, tadi Abang bilang Jibril. Saya nanya Maria, ibunya Yesus, ibunya Yesus. Bro, bisa diskusi ini nggak, edukasi dan berilmu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya turunin. Ada jawab dulu Bang, di surga orang Abang. Oke, di surga.